pembiasan-pembiasan itulah kemudian maka pantas pada tanggal 1 Syawal menjadi orang yang minal aidin wal faizin. Menjadi manusia yang tergolong ya minal aidin, orang-orang kembali suci dengan Gusti Allah ya, dengan Gusti Allah ya. Suci, nggak ada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam Bicara, selamat warahmatullahi datang di wabarakatuh. podcast Bicara Jadi Jadi Makin makin Tahu. Hari ini kita kembali lagi di podcast Bicara, tentunya dengan episode yang gak kalah seru daripada episode-episode yang kemarin. Dan ini adalah episode terakhir ya Kak Yudi, Iya, betul. episode ke-30. Hari ini kita mau bahas apa nih Kak Yudi? Jadi hari ini tuh akan mengenai Idul Fitri karena kan sekarang sudah menjelang Idul Fitri beberapa hari lagi. Betul. Nah, jadi tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini itu temanya Idul Fitri atau silaturahmi dan juga healing di hari raya. Nah, ngomong-ngomong soal Idul Fitri itu bukan hanya sekedar kita saling memaafkan, Betul. memakai pakaian yang baru, serba baru, tapi ada makna tersendiri di balik Idul Fitri itu Betul sendiri ya. banget. Makna yang sangat sakral Iya, ya betul banget. gitu. Hari ini kita akan bahas bareng-bareng makna dari Lebaran itu sendiri atau Iya. Idul Fitri bersama dengan narasumber spesial kita pada podcast hari ini. Ada Pak Haji Agung. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lancar bahasanya, Pak. Alhamdulillah lancar, terkendali. Nah, Bapak, tadi kan kita sudah spill nih, Pak, tema yang akan kita bahas pada kali ini tuh tentang Idul Fitri. Nah, mungkin kenapa sih Idul Fitri ini bisa disebut sebagai momentum kembali ke fitrah? Baik, ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dicoba untuk dijawab ya. Kenapa harus Idul Fitri? Ya, Id itu artinya kembali. Kalau fitrah itu ya suci. Jadi bagi orang-orang yang melaksanakan kewajiban puasa, ini merupakan suatu tugas yang sangat mulia. Dalam Al-Quran itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan terhadap Anda semua tidak terkecuali puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya berpuasa terhadap orang-orang sebelum kalian. Dan itu tuh ada tujuannya. Tujuannya apa? La'allakum tatakun. Semoga kalian semua bertakwa. Nah, ini suatu tugas, suatu instruksi atau suatu guide, ya, bimbingan khusus untuk orang-orang yang beriman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana tidak? Orang berpuasa itu suatu amaliyah yang sangat luar biasa, yang sudah ada testimoni yang berhasil ya sebelum kita semua. Banyak orang-orang yang berpuasa itu kemudian menjadi orang yang bertakwa. Apa sih bertakwa tuh? Nah, untuk orang-orang bertakwa ya kita bisa mengadopsi dari surat Al-Baqarah ya. Dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan gitu ya, dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa itu? Apa ciri-cirinya? Apa indikatornya? Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman, percaya terhadap hal yang gaib. Hal yang gaib itu siapa? Yang pertama itu Gusti Allah. Allah itu nggak kelihatan oleh panca indera manusia. Nah, kalau sama Allah saja kita merasa diawasi, kemudian kita komitmen, konsisten. Pada saat kita berpuasa, kemudian kita ambil wudhu, kita komitmen lagi puasa, ya enggak?
Padahal sih kalau sekiranya kita minum sedikit tuh kayak nggak ada yang tahu ya nggak. Tapi karena diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh malaikat raqib dan atid, sehingga kita komitmen, konsisten. Nggak, pokoknya saya wudhu dan tidak boleh batal kan gitu. Nah, begitu. Orang-orang yang bertakwa ini indikatornya adalah orang yang percaya adanya sesuatu yang gaib, yang diantaranya adalah adanya pahala, adanya dosa. Jadi sudah ada satu ya konsisten, satu komitmen, satu kepercayaan yang dipegang, yang harus kita pegang teguh supaya ya kita amalkan. Kalau sama Allah saja yang tidak kelihatan oleh kasat mata percaya dan akan selalu menjalankan syariat Islam secara konsisten, apalagi ke orang lain. Maka orang-orang yang bertakwa ini akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukan saja di dunia, di akhirat juga orang-orang bertakwa itu. Itu salah satu cara bagaimana menjadikan seorang hamba Allah menjadi orang yang bertakwa itu ya dengan tugas berpuasa itu. Ya, selain itu kita bisa baca dalam surat Al-Baqarah dengan ayat berikutnya, orang yang menegakkan sholat, konsisten. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang konsisten dengan sholatnya, baik dalam keadaan lagi banyak rezeki, banyak duit, banyak THR, ya enggak? Ataupun dalam keadaan yang terlupakan oleh orang, enggak ada yang ngasih THR. Tetap saja sholat. Pada saat sehat, lagi sakit pun ya sepanjang masih bisa untuk ambil wudhu ataupun kita tayamum harus sholat. Dalam posisi kondisi kita lagi bepergian juga harus sholat. Walaupun sholatnya itu ada aturannya, namanya puasa jamak takdim, qosor, atau jamak takhir, qosor. Jangan jamak tarki. Ya, kalau jamak tarki itu sholatnya nggak ada yang dilakukan. Alasan lagi pergian itu jamak tarki. Jamak tarki itu nggak ada dalam syariatnya jamak tarki itu. Ya, semuanya ditinggalkan semua, itu namanya jamak tarki. Sholat gitu. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu indikatornya salah satunya adalah mau berbagi, mau sedekah. Ya, mau infak begitu. Ini ciri-cirinya orang akunya bertakwa tapi nggak mau berbagi. Ya berbagi sama, ya nggak berbagi itu ada musola nggak jadi-jadi, masjid nggak jadi-jadi, ada wakaf ya nggak selesai-selesai, nggak tamat-tamat, nggak lunas-lunas, pada mementingkan diri sendiri. Orang-orang bertakwa sih peduli untuk dirinya, keluarganya, sosial masyarakat, termasuk peduli terhadap negara Republik Indonesia ini. Itu orang bertakwa itu begitu. Itu dalam surat Al-Baqarah ya. Maka orang-orang bertakwa itu salah satu antaranya juga adalah orang yang percaya adanya kitab-kitab Allah dan kemudian juga percaya adanya kehidupan di akhir nanti. Jadi dari mulai sekarang tuh orang bertakwa sih itu secara cerdas tuh berinfak, bersedekah, berbagi untuk masa depan, di masa ketika sudah tidak ada dunia lagi. Dan orang bertakwa itu ya orang-orang yang ya melaksanakan syariat Islam. Ya, jadi sejak dini mempersiapkan bagaimana kehidupan akhir nanti bahagia secara abad dan abada selama-lamanya. Itu orang-orang bertakwa tuh. Maka sudah sejak awal tuh salah satu konsep supaya menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat yaitu dengan cara berpuasa. Dengan segala yang terkait dengan puasa, di situ harus jujur. Orang harus jujur pada diri sendiri, terhadap orang lain. Orang yang berpuasa tuh begitu. Kemudian juga termasuk ya siapa orangnya yang memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala
seperti orang yang berpuasa yang kita kasih takjil tanpa mengurangi sedikit pun. Itu orang yang berbagi di bulan suci Ramadan. Ya. Ada lagi dalam konsep salah satu hadisnya, ya, walis soim, bagi orang yang berpuasa itu farhatani, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama itu ya indal iftar, ketika berbuka. Atau mungkin ada yang menjelaskan ketika Idul Fitri, mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang kadang puasa, kadang enggak, apalagi yang sama sekali enggak puasa. Beda. Itu yang pertama. Yang kedua, inda liqa'i rabbi, ketika dipertemukan dengan zat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di sorga. Jadi di sorga itu konon katanya, Bapak juga belum pernah ke surga, baru katanya ya, itu kebahagiaan sangat luar biasa, kenikmatan di sorga itu. Tapi menurut Imam Ali karramallahu wajhah, kenikmatan yang paling tinggi, yang paling top adalah kenikmatan ketika dipertemukan dengan zat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Orang yang bertakwa. Di mana? Di sorga. Gitu ya. Jadi kita itu ya setelah digembleng dengan melakukan pembiasaan selama 1 bulan untuk disiplin. Kalau waktunya sahur, kalau waktunya azan ya harus bergegas ambil wudhu dan sholat jamaah. Ya kalau udah waktunya untuk berbuka puasa ya segera, walaupun masih kuat sampai isya, bahkan sampai jam 12 nanti buka puasa, sangat-sangat bisa, tapi kita harus sami'na wa ta'na. Kita harus komitmen, konsisten. Kalau sudah waktunya berbuka puasa, segera mungkin untuk berbuka. Nah itu kita belajar disiplin tuh selama 1 bulan. Ya enggak? Disiplin melakukan pembiasaan disiplin, pembiasaan sholatnya jamaah atau tepat waktu, pembiasaan untuk berbagi, pembiasaan baca Al-Quran. Ini dalam Al-Quran nih, di bulan suci Ramadan ini, ketika kita membaca Al-Quran tidak sekali-kali baca alif lam mim, terkecuali kita membaca 3 huruf. Ada alif, ada lam, ada mim. Masing-masing 1 huruf ini kemudian Allah memberikan garansi, memberikan balasan pahala 10 kebajikan yang 1 huruf. Itu ada 3, jadi 30 pahala, 30 kebajikan. Nah bagaimana kalau kita one day one juz? Ya enggak, 1 hari 1 juz. Nah, berapa kalau dihitung? 30 Mungkin hari. iya, 30 hari. Coba pakai ChatGPT ya. Berapa jumlahnya, dilipat gandakan 10 kali lipat. Pembiasaan itulah kemudian maka pantas pada tanggal 1 Syawal menjadi orang yang minal aidin wal faizin. Menjadi manusia yang tergolong ya minal aidin, orang-orang kembali suci dengan Gusti Allah ya, suci, nggak ada dosa ya, wal faizin, menjadi orang yang bahagia. Kenapa demikian? Ini juga terkait dengan janji Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Beliau menyampaikan ya, man soma ramadhana imanan wahtisaban yang hufiro lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man, siapa saja orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, bukan sehari, bukan 2 hari. Ya full. Ya enggak? Apa jaminan dari Gusti Allah? Ya, hufiro lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tidak punya dosa, berarti kan kita fitrah. Nah, tinggal yang masih punya hutang, ayo harus bayarin tuh. Aduh, yang pernah perempuan salah minta maaf gitu. Makanya di Indonesia sih ada budaya namanya halal bihalal. Di Arab nggak ada halal bihalal tuh. Di Mesir apalagi ya halal bihalal khusus di Indonesia. Ya halal bihalal. Ya kira-kira begitu. Jadi di tanggal 1 Syawal ini kondisi seorang muslim yang taat, yang patuh, yang berpuasa dengan dilengkapi dengan amaliyah yang soleh, yang sholat
fardunya jamaah, sholat sunnah, qobliyah, sholat taraweh, witir, ya ada witir. Ya di saat di bulan Ramadan mah biasanya 3 lah ya. Iya. Ada paket witir itu paket 1 rakaat ya. Iya, ada. Di hari-hari yang lain ya. Nah itu, nah ketika kita sudah terbiasa di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, berbagi, untuk takjil, berbagi dengan sama, ya itu nanti pada tanggal 1 itu kita sudah nol, tidak punya dosa dengan Gusti Allah, tinggal kita saling memaafkan. Nah, Ya, kalau soal maaf-memaafkan nih Pak, iya. itu kan ya identiknya Idul Fitri itu memang itu kan saling maaf-memaafkan ya kan. Biasanya Betul. kalau di WA nih kita 1 Syawal tuh langsung subuh-subuh minal aidin wal faizin ya, mohon Iya, maaf lahir iya, dan iya, batin iya. gitu-gitu. Nah, tapi seringkali maksudnya itu mungkin kan sudah jadi kebiasaan atau adat gitu ya Pak. Betul. Rasanya nggak etis lah kalau kita, apalagi ke orang-orang terdekat gitu ya, nggak mengucapkan hal tersebut Iya. gitu. Tetapi aku kadang penasaran apakah benar gitu ya, kadang orang minta maaf tuh benar-benar tulus gitu ya. Itu Iya. bagaimana cara kita membedakan orang yang ya emang niatnya mau minta maaf dengan tulus atau ya formalitas aja karena udah kebiasaan, dan mungkin dari kitanya juga gitu Iya. ya, kita juga mungkin kan kayak gitu. Gimana gitu cara minta maaf tuh bukan sekedar apa ya, ucapan atau formalitas, tapi memang tulus, memang mau minta maaf untuk membersihkan diri lah gitu Iya. di hari fitri. Baik, jadi untuk ungkapan awal ya kita menggunakan WA biasanya kan gitu ya. Itu nggak cukup. WA itu bagaimana bisa ketemu, salaman, bila perlu ya gumbelan gitu. Terus makan bareng. Sudah itu tuh suatu konsep yang sangat luar biasa. Ya. Nah, itu sangat luar biasa yang akan benar-benar saling memaafkan. Ya, jadi pertama WA dulu, setelah WA kemudian siapa nih biasanya lah, terus gampang kan memaafkan sama-sama biasanya kan gitu ya. Tapi itu akan harus ditindaklanjuti dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahmi, tatap muka, salaman, gumbelan, makan bareng. Jika ada kalimat-kalimat yang pernah disampaikan mungkin menyakiti hati ya, atau tersinggung, kurang berkenan, kita sampaikan mohon maaf gitu. Itu nanti nol lagi dengan Gusti Allah, tidak punya dosa, dengan sesama manusia juga tidak dapat dosa, dan semoga terus ya dipanjang umur gitu ya, untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, atau paling tidak bisa mempraktekkan pembiasaan di bulan suci Ramadan ini untuk 11 bulan ke depan, sehingga menjadi manusia yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Nah, indikator pada tanggal 1 Syawal ini itu ada bahasa yang mengatakan begini, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah yang namanya id itu orang yang menggunakan busana yang baru, ya perabot rumah tangga yang baru, apalagi istri yang baru. Tapi orang yang id itu adalah orang yang liman takwa yazid. Takwanya itu nambah, terus nambah lagi gitu. Itu disebut namanya Idul Fitri gitu. Ya, bukan baju yang baru ya, atau perabot rumah tangga baru, atau sesuatu yang baru, motor yang baru, sepeda listrik yang baru ya. Tapi bagi orang yang takwanya itu selalu nambah. Gitu. Maknanya itu masih sangat dalam banget ya Bang mengenai Idul Fitri. Mulai dari bulan Ramadan kita dilatih untuk disiplin, bertakwa, yang mungkin tadinya hanya membaca 1 halaman jadi 1 juz per hari gitu, masih banget. Dan juga untuk tadi saling memaafkan di hari raya Idul Fitri, saling berkumpul dengan keluarga. Nah Pak, mungkin ada gak sih pesan buat teman bicara agar silaturahmi kita tuh tidak terputus hanya di hari raya Pak, saling memaafkan itu di hari raya, setelah itu kayak udah gitu aja Pak gitu. Mungkin ada pesan untuk teman bicara. Ya, baik, untuk bagaimana supaya saling memaafkannya itu saling
ya saling memaafkan dan berkelanjutan, ya kita dibangun komunikasi. Ya, kita dibangun komunikasi, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Apa-apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kitanya islah, kalau kita baik, insya Allah yang disampaikan juga baik. Ya, dan kemudian ada satu mungkin grup gitu, atau mungkin ada menjalin kerjasama yang saling menguntungkan gitu, apakah dalam hal belajar atau mungkin bisnis atau mungkin nyambung silaturahmi dengan cara besanan ya kira-kira. Boleh. Iya, jadi ada wasilah-wasilahnya ya, jangan hanya di Idul Fitri saja, tapi ada keberlanjutan terus gitu. Jadi kalau sudah enak sih, ya sudah ada diawali dengan silaturahmi ya, kita akan bisa ditindaklanjuti ya dengan cara melaksanakan silaturahmi gitu. Oke. Terima kasih Bapak Nggih. untuk Nggih, sharingnya hari ini. Nggih, sama-sama. Mungkin segitu aja ya Kak Yudi Iya. untuk episode ke-30 atau episode terakhir kita mengenai makna dari Lebaran atau Idul Fitri itu sendiri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti podcast Bicara dari awal sampai akhir. Masih terus semangat puasanya dan besok kita udah Lebaran. Semangat siap-siap buat lebarannya, masak dagingnya dan ketupatnya. Semoga kita bisa terus bersilaturahmi meskipun virtual dari Iya. podcast ini ya Kak. Mungkin itu aja dari kita. Aku Olga Rahmi dan Aku Yudi Prasetya. sampai jumpa di podcast Bicara season 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.